semuanya, ketemu saya kembali lagi dengan saya Cincin. Apa kabar semua? Saya doain semua pasti luar biasa ya. Walaupun saat ini kita kondisinya stay at home, tetapi nggak buat kita patah semangat ya. Yang kita penghobinya, ayo kita lakukan merawat awana ikan-ikan awana kita. Nah, kebetulan hari ini apa sih yang mau saya share? Yuk ikutin yuk. Bersama saya Wendy. Di video kali ini saya mau mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menjemur ikan arwana dan apa saja yang kita lakukan dalam sehari-hari. Tentunya kalau dijemur dan juga di tanning pakai lampu itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita akan mencoba menjelaskan sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Kalau pengalaman kita selama kita jemur ikan di terik matahari, itu sering terjadi sungutnya berjamur. Nah, maka sebab itu harus ekstra ya dalam perawatan kalau ikan kita dijemur di luar. Kayak seperti menggosok kacanya setiap hari, mengganti airnya, kotoran-kotorannya itu harus diperhatiin, dan saringannya juga. Kalau kita setiap sore kita setelah kasih ikan makan baru kita kuras, kita sedot kotoran-kotorannya dan kita ganti air baru. Nah, itulah cara kita. Kalau kelebihannya, kalau kita tanning pakai terik matahari, tentunya kita nggak perlu pakai lampu tanning lagi di siang hari. Nah, kalau teman-teman mau siang hari dijemur, malamnya di tanning pakai lampu tanning, itu juga nggak apa-apa. Itu malahan cepat jadi ya ikannya ya. Kalau sistem saya, kalau ikannya belum ada ringnya ataupun ringnya masih dasar, saya itu hanya menggunakan sinar matahari dan juga dibantu dengan lampu LED ya. Nah, lampu LED di sini juga lampu LED yang biasa, tinggal kita beli di toko saja. Selain di tanning pakai terik matahari, nah saya juga tidak mau mensia-siakan waktu. Saya pakai cermin untuk mengalihkan pantulan sinar matahari ke posisi bodinya ikan. Nah, seperti begini ya. Kalau pakai cermin kita memang agak capek. Tentunya kita harus geser terus arahan pantulan sinar ya. Jadi kalau di tempat saya ini, saya memperhatiin kalau menjelang siang mataharinya dan juga menjelang agak sore, itu posisi cermin itu pas ke body ya. Jadi enggak satu hari full kita dapat pantulan, kecuali digeser, kita geser sendiri. Tapi kalau selama kita ada di rumah dan lagi santai sih bisa. Cuma kalau kita udah sibuk itu nggak mungkin bisa ya. Nah, kalau di tempat saya perhatiin pantulan sinar ke cermin ke akuarium itu jam 10 dapat, seterusnya kalau jam 12 jam 1 itu udah nggak dapat, tetapi sorenya itu dapat. Nah, daripada sama sekali tidak dapat, mendingan nggak apa-apa ya, walaupun 1 jam ataupun setengah jam itu pun sudah sedikit membantu ya. Dan jika teman-teman ada tempat yang strategis, lebih baik teman-teman itu mengarahkan akuarium kita itu supaya letaknya pas di jemuran ya, benar-benar dijemur akuariumnya. Nah, kalau di tempat saya masih dapatnya itu mungkin siang, sore, dan juga fokusnya masih belum tepat ya. Lebih bagus itu ininya nih, akuariumnya itu di atas, jadi benar-benar kejemur semua. Nah, itu yang tepat. Nah, kalau kita sengnya kita transparan, tuh lempar seng ya.
Jadi dapatnya itu pas mungkin jam jam 10, jam 12, jam 2. Kalau sebelah sini ya tidak full ya, tidak full. Nah, yang lebih banyak di tempat yang di sini. Maka dari itu saya mau mendukungnya lebih lagi, saya pakai kaca, pakai cermin ya. Nah, ini kita fokus benar-benar di bodinya. Nah, biasanya kendalanya itu kita jemur, ikan itu selalu sering itu mojok dia cari aman. Makanya kadang air kita keruh, berlumut, kok ikannya nggak merah-merah, ikannya nggak timbul warna. Nah, kita harus perhatiin seperti ini nih, yang satu ini dia selalu menghindar cahaya ya, dia selalu menghindar cahaya. Jadi kalau kita nggak perhatiin, kita lihat airnya keruh, tapi kok ikannya nggak naik-naik warna. Nah, kita harus perhatiin. Cara mengatasinya sebenarnya kita bisa sekat lebih kecil lagi, dan kita fokuskan cahaya yang masuk ke dalam akuarium. Kita harus perhatiin ya, terutama dengan oksigen ya. Oksigen harus kencang, karena kalau dijemur itu mataharinya cukup terik ya. Kalau kita pegang airnya juga merasakan hangat. Maka dari itu oksigen harus kencang. Saya pernah gagal ya, satu ekor ikan ya, waktu pertama kita tanning dijemur. Nah, oksigennya kurang, akhirnya ikannya mati. Nah, makanya itu juga resiko ya. Jadi sekarang ini puji syukur ya, semua ikan sudah sehat dan kita sudah dapat triknya. Maka dari itu kita mencoba membagikan buat teman-teman. Nah, di sini ada kaca seperti begini. Kita mencoba membantu dengan sinar pantulan dari matahari. Nah, kalau membahas tanning pakai lampu lebih cepat naik warna ataupun jemur pakai matahari lebih cepat naik warna, kalau saya jawab, kalau tanning pakai lampu lebih cepat ya naik warnanya, tapi listriknya itu yang lumayan. Oke, jadi cara kita itu sistemnya kita jemur di siang hari. Nah, kalau kayak seperti gini, malamnya kita udah pakai PLL ya, untuk tanning dia, untuk membantu dia naikin warnanya. Kalau kita tanning, volume air kita tidak terlalu tinggi, supaya cahaya yang masuk itu terfokus pada bodi ikannya. Nah, ikan ini juga ikan yang pintar juga ya, dia pandai menghindari cahaya. Kadang dia sembunyi di balik pompa. Nah, itu harus diperhatiin. Kita mau tanning satu ekor ikan itu menjadi benar-benar warnanya keluar, itu tidak gampang, tidak memakan waktu yang singkat ya. Itu bisa menjadi bertahun-tahun kita tanning. Maka dari itu kita harus lebih teliti, dan bukan hanya saja kita menjemur atau kita tanning pakai lampu saja lalu kita mengharapkan ikan itu sudah merah. Dari makanan juga kita harus kasih makanan yang protein seperti udang, dan kadang-kadang kita kasihnya kodok, tapi kodoknya tidak besar ya. Kita kasih kodok yang kecil-kecil saja supaya kita menjaga mulutnya tidak cakil. Nah, ini malam hari, 2 ekor ini sudah saya mulai tanning karena warnanya sudah mulai matang ya. Jadi untuk pematangan warna dan kelanjutannya saya sudah pakai lampu tanning ya. Demikian dari video kita. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman,
ikutin video kita terus ya. Kebetulan kan sekarang kita lagi nggak bisa kemana-mana, mungkin ke depan kita akan kunjungin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang penghobi ikan arowana. Nah, masih banyak lagi yang akan kita bahas. Pasti pada penasaran kan? Makanya itu, berikan kita semangat terus. Oke, semangatnya apa? Di like, share, dan di subscribe, loncengnya dinyalain. Jadi, apapun yang kita sharekan, kalian semua bisa tahu. Oke, semoga apa yang kita share itu pengalaman kita bisa bermanfaat buat semuanya. Salam satu hobi, ketemu saya kembali lagi, bye.